Saat ini, para pemimpin milenial mendapat angin segar. Nadiem Makarim plus 7 milenial diangkat menjadi staf khusus Pak Jokowi. Dan ada banyak tokoh milenial mulai menunjukkan posisi strategis ke depannya. Sebagai pengingat, kaum milenial adalah mereka yang lahir di antara tahun 1981 hingga tahun 2000. Generasi baby boomers lahir tahun 1946-1964. Dan generasi X, generasi seniornya generasi milenial adalah lahir tahun 1965 hingga tahun 1980. Secara umur, kaum milenial kini seharusnya sudah menduduki level kepemimpinan tengah dan atas dalam sebuah organisasi, managerial level. Ini posisi penting di banyak organisasi. Sebentar lagi akan makin banyak pemimpin milenial yang menduduki posisi-posisi teratas dalam organisasi, seperti di kementerian, dirjen, gubernur, bupati, CEO, direktur, general manager, bakal menjadi sebuah kepastian karena adanya tuntutan perubahan dahsyat dan ekstrim serta super cepat yang kini sedang kita alami bersama. Banyak sebutan diberikan oleh para pakar kepada perubahan ekstrim zaman now, zaman Gen M, zaman generasi milenial itu, seperti istilah VUCA, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Itu Bennis and Nanus yang mengatakan. Kemudian inflection point, Andy Grove, disruption, Clayton Christensen. Kemudian revolusi industri 4.0, Klaus Schwab, dan the age of acceleration dari Thomas Friedman. Untuk itu, para pihak harus memahami fenomena apa yang sedang terjadi saat ini. Menariknya, semua pakar sepakat bahwa perubahan itu tak lagi linear atau incremental, tapi terjadi keterlepasan atau decoupling antara era lama dan era baru. Nggak nyambung belas bahasa vulgarnya. Ini era baru, bukanlah kelanjutan atau kontinuitas dari era sebelumnya. Artinya, new normal yang dihasilkan oleh perubahan dahsyat tersebut sama sekali berbeda dari sebelumnya. Artinya, paradigma baru berbeda sama sekali dari sebelumnya. Saya ini generasi X, gak berani sok tahu dengan generasi milenial ini. Saya hormat sekali dengan generasi milenial ini. Apa akibatnya jika perubahan drastis itu terjadi? Akibatnya, pemimpin generasi baby boomers dan generasi X yang begitu mumpuni bergumul dengan tantangan-tantangan era lama menjadi tidak relevan lagi di era baru yang kini kita sedang hadapi. Kearifan atau wisdom, gaya kepemimpinan atau leadership style, kompetensi, nilai-nilai, perilaku atau behavior, habit yang begitu ampuh menjadi solusi di era lama kini mandul alias tidak mempan lagi menyelesaikan persoalan-persoalan kekinian di era baru. Ada beberapa alasan kenapa para pemimpin baby boomers dan generasi X harus mulai legowo untuk menyerahkan tampuk kekuasaannya kepada para pemimpin milenial agar organisasi lebih cakap dan bisa keluar dari kemelut perubahan ekstrim di era baru. Karena generasi X dan generasi baby boomer yang saat ini memimpin negara dan kaum politikus, otak Anda sekali lagi tidak relevan dengan kemajuan dunia yang saat ini dihadapi oleh kaum milenial. Jadi bukan saja perusahaan yang bermasalah, kepemerintahan pun saat ini bermasalah. Siap-siap serahkan tampuk kekuasaan ke generasi milenial.